Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita. Saudara, berbicara tentang kebaikan Tuhan, sungguh besar, sungguh banyak, sungguh tiada terukur kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita alami di dalam kehidupan kita. Kalau saat ini saudara coba merenungkan segala kebaikan Tuhan yang telah Dia anugerahkan kepada setiap saudara, dapatkah saudara menjelaskan dan menceritakan, menghitung segala kebaikan Tuhan yang telah saudara alami? Saudara, kalau kita membagi menjadi dua bagian besar, maka kebaikan Tuhan itu ada yang berlaku secara umum, di mana setiap hari kita mengalami kebaikan-kebaikannya dan semua orang juga mengalami kebaikan-kebaikannya. Kita mengalami pemeliharaan Tuhan, diberi matahari, diberi oksigen, ada hujan, ada terang, ada kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Tuhan anugerahkan kepada setiap manusia di dunia ini. Tetapi yang jauh lebih berharga dari itu, yang tidak semua orang mengalami adalah kebaikan-kebaikan Tuhan secara khusus yang Dia nyatakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia di dalam nama Yesus Kristus. Di mana sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, maka orang itu mengalami keselamatan yang pasti, mengalami kehidupan yang kekal. Dan itu anugerah kebaikan kasih karunia Tuhan yang tidak dapat diterima melalui harta, yang tidak dapat diperoleh melalui kemampuan, harta dan sebagainya. Tetapi itu semata-mata Tuhan beri melalui kasih karunia-Nya dan hanya dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan dalam perjalanan hidup di dunia ini, saudara, Tuhan juga menganugerahkan perlindungan-Nya, penyertaan-Nya oleh Roh Kudus-Nya, mujizat-Nya, pemeliharaannya dan sebagainya, yang juga hanya Dia nyatakan secara khusus bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Artinya saudara, bahwa di dalam kehidupan kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, baik secara umum yang dialami oleh semua orang yang hidup di dunia ini, tetapi kita juga mengalami kebaikan Tuhan secara khusus kalau saat ini saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Nah, saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bagaimana dan apa yang harusnya kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar
supaya melalui perenungan ini saudara, kerinduan saya kita menyadari kebaikan Tuhan dan kita hidup sebagaimana seharusnya sebagai orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Saudara bisa bersaksi apa yang saudara rasakan. Apakah saudara mengalami atau menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saudara? Dan atas kesadaran itu apa yang telah saudara lakukan atau apa yang akan saudara lakukan ke depan sebagai komitmen saudara setelah saudara merenungkan firman Tuhan ini. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan saya akan menjelaskan secara sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa mereka telah mengalami satu kebaikan Tuhan yang tiada taranya, yaitu keselamatan jiwa. Di pasal 1 saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-25, di mana di sana Petrus menjelaskan tentang kelahiran kembali, tentang keselamatan dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan jemaat-jemaat penerima surat Petrus ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Artinya mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan secara khusus, yaitu keselamatan jiwa mereka. Jadi saudara, di sini di ayat yang ketiga dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kepada mereka yang telah mengecap kebaikan Tuhan, ada nasihat yang Petrus beri melalui firman Tuhan ini. Ada nasihat yang diberikan kepada jemaat-jemaat penerima suratnya, dan nasihat itu juga tertuju kepada saya dan saudara hari ini. Kita adalah orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan secara umum, tetapi kita juga sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita telah mengalami kebaikan Tuhan secara khusus. Dan jika kita telah benar-benar telah mengecap, menikmati, merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan jiwa kita saudara, dan berkat-berkat kasih karunia Tuhan yang Dia limpahkan bagi kita, maka sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan itu, maka yang ada 3 nasihat yang kita akan belajar. Nasihat yang pertama saudara ada di ayat pertama, di sana dikatakan, karena itu. Karena apa? Karena kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi sebagai orang yang telah mengecap Tuhan, kebaikan Tuhan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadi saudara, nasihat pertama bagi orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, supaya membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kalau saya merangkum kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan fitnah, bisa dirangkum menjadi satu kata saudara, yaitu dosa, karakter dosa, sifat dosa, perbuatan dosa.
Karena itu, karena kamu telah mengecap segala kebaikan Tuhan, maka buanglah segala perbuatan, sikap, tindakan, karakter dosa. Itu yang dinasehatkan kepada jemaat-jemaat Tuhan penerima surat Petrus ini, saudara. Sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, sebagai orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, maka mereka dinasehatkan untuk membuang segala macam sifat, karakter, dan perbuatan dosa. Hari ini, sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, di mana kita telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, oleh anugerahnya, oleh kasih karunia-Nya, kita dilayakkan diselamatkan. Sehingga kita menerima keselamatan yang kekal, saudara. Kita menerima kehidupan yang kekal. Kita yang seharusnya binasa tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Kita yang berdosa tetapi Dia tanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Kita menerima keselamatan itu hanya melalui iman kepada Dia. Dan keselamatan itu dianugerahkan bagi kita. Karunia-karunia-Nya itu dianugerahkan bagi kita. Dan hari ini sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, maka yang pertama, buanglah segala macam perbuatan, sikap, karakter dosa dari kehidupan kita. Hari ini, mari lihat kehidupan kita, saudara. Sebagai orang-orang yang telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, sudahkah saudara hidup benar di hadapan Tuhan? Hidup menyingkirkan, membuang segala macam bentuk karakter dan sifat dosa dari kehidupan saudara? Sudahkah saudara hidup dalam kebenaran Tuhan? Membuang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Terlalu besar dan terlalu banyak kebaikan-kebaikannya yang telah kita alami, saudara. Hari ini mari coba renungkan kehidupan saudara. Mungkin ada saudara yang dalam kehidupan saudara diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Saudara dibuat Tuhan berhasil, saudara dibuat Tuhan beruntung, dan sebagainya dan sebagainya. Dan lebih istimewa lagi, kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan atas semuanya itu, hari ini, dengar saudara, buanglah segala macam bentuk dosa, perbuatan, sifat, karakter dosa dari kehidupan kita. Jangan sampai kita mengalami kebaikan Tuhan yang berlimpah, tetapi kita juga hidup dalam dosa yang berlimpah. Tetapi biarlah kita buang segala bentuk dosa, tetapi kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Buang segala dosa dari kehidupan saudara sebagai orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Kalau hari ini saudara berkata, ya, aku mengalami kebaikan Tuhan, aku diberkati, aku dijagai, aku dilindungi, hidupku diubahkan menjadi lebih baik, bahkan aku diselamatkan, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau itu saudara alami hari ini, buanglah segala macam bentuk dosa. Kalau hari ini saudara mengalami dan menyadari betapa baiknya Tuhan, saudara sadar Dia berkorban menderita untuk saudara, hari ini yang menjadi bagian saya dan saudara adalah, mari kita buang segala macam bentuk dosa dari kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Buang segala dosa dari kehidupan kita. Dan kemudian yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang keempat dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Yang kedua, orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, diperintahkan oleh firman Tuhan, datanglah kepadanya, yaitu kepada Yesus, yang dihormat di hadirat Allah. Artinya kita diperintahkan untuk datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, alangkah menyedihkannya hati Tuhan jika di dalam kehidupan anak-anaknya Dia sudah berbuat baik, tetapi anak-anaknya menjauh dari Dia.
Bagaimana perasaan saudara sebagai orang tua? Jika saudara sudah berkorban, sudah memperjuangkan anak-anak saudara, tapi dia tidak ingat kepada saudara, bahkan dia menjauh dari saudara. Tentu saja itu menyakitkan saudara. Dan bayangkan hati Tuhan yang telah rela berkorban, rela menderita, bahkan rela mati di kayu salib. Tetapi orang-orang yang dia selamatkan, orang-orang yang dia tebus, lupa sama sekali kepada dia. Bahkan mereka hidup jauh dari dia. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara sedang dekat dengan Tuhan? Ataukah sebaliknya saudara jauh dari Tuhan, padahal Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan saudara? Saudaraku, mari kita gunakan waktu-waktu kita untuk hidup dekat dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Dia sudah begitu baik bagi setiap kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara, sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, maka nasihat firman Tuhan di ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yang ketiga yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan adalah supaya mereka mempersembahkan atau menyerahkan hidupnya siap dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan suatu rumah rohani, artinya pembangunan umat Tuhan. Artinya sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, kita harus serahkan hidup kita dipergunakan oleh Tuhan untuk pembangunan tubuhnya, dipergunakan oleh Tuhan untuk pelayanan, untuk dipakai di dalam pelayanan, untuk pembangunan satu imamat yang kudus. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara sedang hidup di dalam pelayanan? Apakah saudara sedang melakukan sesuatu, berbuat sesuatu untuk Tuhan? Atau jangan-jangan saudara, Allah sudah melakukan segalanya, mengorbankan segalanya bagi kita, sedangkan kita lupa untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Biarlah hari ini hidupmu dipergunakan sebagai alat Tuhan. Baik tenaga, kalau saudara punya tenaga untuk melayani Tuhan, biarlah tenagamu engkau gunakan untuk melayani Tuhan. Kalau engkau punya waktu melayani Tuhan, biarlah engkau mempergunakan waktumu melayani Tuhan. Kalau engkau punya dana untuk melayani Tuhan, biarlah engkau mempergunakan danamu untuk melayani Tuhan. Artinya, biarlah serahkan hidup untuk melayani Tuhan sebagai orang yang telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur pagi hari ini, di mana sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, kembali kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, baik kebaikannya secara umum yang telah kita alami, baik kebaikannya secara khusus yang Dia anugerahkan bagi kita, yaitu keselamatan jiwa kita, dan begitu banyak kebaikan-kebaikannya secara khusus yang Dia nyatakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, maka yang pertama yang dinasihatkan firman Tuhan, buanglah segala karakter, sifat, dan perbuatan dosa. Hai orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, buanglah segala macam dosa dari kehidupan saudara. Dan yang kedua, datanglah mendekat kepada Tuhan. Sebagai orang yang telah mengecap kebaikannya, maka hidup kita harus semakin dekat kepada Dia. Dan yang ketiga, biarlah hidup kita dipergunakan sebagai alat Tuhan dalam pelayanan untuk melayani Tuhan. Biarlah hidup kita serahkan menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah hidup kita serahkan dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Puji Tuhan saudara, sungguh indah firman Tuhan bagi kita hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan bagi saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari sebentar lagi kita akan berdoa saudara buat segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya,
buat komitmen dalam hati saudara bahwa saudara akan melaksanakan dan menerapkan firman Tuhan sebagai orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul, Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa.
Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini
Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, di sepanjang hari ini, lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan, saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini. Dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.